Nah, tentang redundansi sendiri sudah harus, karena ketidakberaturan struktur terus harus dibagi nilai redundansi ya. Tapi sebetulnya memang sudah amanat dari SNI-nya. Ini sebuah sistem perangkap mikromomen yang didesain pada KDS D sampai F, maka nilainya harus dibagi redundansi. Gitu ceritanya. Jadi nggak perlu, sebelah sih tidak perlu harus sampai ada ketidakberaturan horizontal, tapi mau ketika kita memang mendesain di daerah KDS-nya D sampai F, ya sudah pasti dibagi dengan redundansi. Nah, kita lihat pasal 7342 apa itu. Nah, ini dia. Pasal 7342 itu menetapkan redundansi itu 1,3 jika terjadi ketidakberatan torsi 1B gitu ya. Nah, yang lainnya itu boleh diambil 1,0. Harusnya juga 1,3 sih, kecuali, nah ada kecualinya. Kecuali satu dari dua kondisi ini terpenuhi, maka boleh 1,0. Kondisi pertama, masing-masing tingkat lebih 30% geser dasar dan dalam tinjau sesuai dengan tabel 15, atau yang kedua, struktur dengan nilai yang beraturan di semua tingkat. Nah, bad newsnya kita yang B nggak mungkin. B kan kita sudah terbukti terjadi ketidakberaturan sudut dalam pada denah kita. Maka yang A harus kita buktikan. Yang A itu apa? Ini tabel 15. Sebuah tingkat dikatakan menahan 30% gaya geser dasar, mampu menahan 30% gaya geser dasar jika memenuhi ini. Jadi rangka pemikromomen atau struktur portal beton ataupun baja gitu ya, kehilangan tahanan momen di sebuah sambungan balok kolom, di sambungan balok kolom di kedua ujung suatu balok tunggal. Jadi boleh cuma satu yang kehilangan. Tidak akan mengakibatkan reduksi kekuatan tingkat lebih dari 33% gitu ya. Dan tidak akan menghasilkan sistem dengan ketidakberaturan torsi yang berlebihan. Nah, yang ini yang harus kita buktikan, apakah dengan terjadi, ini kalimat sederhana gini, jika terjadi sendi plastis pada sebuah balok di balok induk kita, maka tidak terjadi gaya geser tingkatnya kurang dari 33%. Nah, kenapa gaya geser tingkat? Karena tadi kalimatnya adalah tidak akan mengakibatkan berkurangnya kekuatan tingkat lebih dari 33%. Nah, seperti yang kita ketahui, kekuatan tingkat itu dievaluasi dari kekuatan geser satu buah tingkat. Nah, kekuatan geser itu diasumsikan linear atau sama dengan gaya geser tingkatnya dibagi nilai pi atau nilai ini apa namanya? Faktor reduksi gitu ya. Nah, artinya untuk mengevaluasi kekuatan tingkat, kita harus mengetahui gaya geser tingkat. Nah, ini pada analisis dinamik struktur, gaya geser tingkat itu tidak mudah cara mendapatkannya. Beda dengan statik ekivalen, waktu di statik ekivalen kita tahu gaya dorong per masing-masing lantai. Gitu. Nah, pada analisis dinamik struktur, kita tidak tahu gaya dorong tersebut. Kenapa? Karena output dasar dari analisis dinamika struktur adalah displacement, bukan gaya sebetulnya. Nah, gaya geser tingkat itu dihasilkan dari displacement lantai dikali kekakuan kolom sebagai penyangganya, penyangga gaya lateral gitu. Nah, itulah mengapa untuk mendapatkan gaya geser tingkat, kita di analisis dinamika struktur, kita harus menjumlahkan semua gaya geser yang terjadi pada kolom di satu buah tingkat akibat gaya respon dinamik, respon spektrum gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, berikut ini saya tunjukkan fitur dari program analisis struktur kita yang bernama section cut. Apa itu section cut? Section cut itu adalah menghitung gaya-gaya pada potongan penampang dengan cara menjumlahkan. Nah, ini dia. Ini kata kuncinya, dengan cara menjumlahkan gaya yang bekerja pada join within a group. Dalam sebuah grup dari frame, bisa shell, bisa link gitu ya, maaf. Yang didefinisikan sebagai penampang section cut gitu ya. Saat menjumlahkan gaya dan momen pada join location akan ditransformasikan ke equivalent condition at the point summation. Jadi akan dijumlahkan kemudian diresultantekan gitu ya dalam sebuah titik gitu. Nah, artinya sebetulnya strategi kita adalah cara menjumlahkan SFD dari kolom itu kita menggunakan fitur section cut, karena section cut itu pada dasarnya dia menjumlahkan. Nah, tergantung sekarang kita perlu kasih tahu sub yang dijumlahkan apa aja sih. Nah, yang dijumlahkan adalah kolom pada satu lantai seperti itu.
Nah, mari kita praktekkan bagaimana caranya. Nah, kita pindah ke penampang XZ seperti ini. Sebenarnya kita mau kasih tahu saat itu untuk menjumlahkan gaya geser pada kolom lantai 10 itu ada dua titik atas kolom atau bawah kolom. Makanya lebih tepat di titik bawah kolom gitu ya. Karena kan gaya geser itu sebenarnya sih kalau untuk gaya geser nggak begitu masalah mau titik atas atau titik bawah. Tapi paling gampang kita ambil titik bawah saja gitu. Jadi nanti kita akan memilih seperti ini ceritanya ya, tapi juga dengan titik-titik bawahnya gitu. Karena dalam session cut kita harus mendefinisikan join yang mana yang mau kita jumlahkan selain frame-nya tapi juga join-nya gitu. Nah, caranya bagaimana? Untuk cepatnya kita menggunakan lagi kita lihat dulu denahnya ya, saya lupa. Denah kita itu kan ini potongan ke arah XZ, berarti yang ke arah sini ya. Dari ujung ke ujung kita tuh ada 8 bentang. Berarti 8 kali 7,2 meter. Artinya kita butuh cutting planes-nya ini adalah 8 dikali 7,2 meter. Gitu. 57,6 meter. Kita oke. Nah, ini. Nah, kemudian kan kita beli tadi kalimatnya di CSI tadi adalah the group of frame. Jadi kita harus kasih tahu grupnya dari kolom lantai 10 itu berapa, yang mana saja. Jadi grupnya kolom lantai 10, grupnya kolom lantai 9, dan seterusnya sampai grup kolom lantai 1. Nah, maka kita harus siapkan dulu grupnya. Caranya di define, kita pilih grup. Nah, di sini sudah saya siapkan ada ke lantai 1. Ini artinya ke lantai 1, kolom T1, 2, sampai dengan 10. Nah, caranya adalah seperti ini, saya praktekkan. Add new, kemudian K1. Sudah hanya sesimpel itu. Itu kemudian diklik OK. Nah, karena sudah pernah, sudah ada, maka saya nggak bisa, saya cancel aja ya. Kayak gitu terus, jadi cuman diulang-ulangi, yang intinya cuma ganti nama saja. Jadi kita belum mendefinisikan dulu grupnya, tapi belum tahu yang mana aja. Gitu ya. Jadi ketemu dari 1 sampai 10. Nah, yang unik kenapa yang ini jadinya K910? Karena kalau saya ganti gini ya, nih, kalau misalnya jadi K10, nanti kacau urutannya. Tuh, dia jadi nomor 2. Karena urut 1 kan nomor 1 kan ada di sini gitu. Nanti agak kacau dalam sortingnya. Otomatis ini untuk memudahkan saya ganti jadi K910 biar dia mau urut ke bawah. Nah, gitu. Gitu. Nah, lalu kemudian tadi session cut tadi kan dia akan menjumlahkan join pada group of frame. Nah, grupnya sudah kita definisikan walaupun kita belum kasih tahu grupnya yang mana aja. Section cut-nya kita definisikan dulu. Define section cut seperti ini. Nah, ini sudah saya siapkan ada story 1, 2, 3 sampai dengan 10. Nah, kalau ini hati-hati. Contoh saya delete dulu story 1 ya. Saya add section. Ini saya ganti menjadi story atau lantai 1. Nah, di sini yang mau di section cut yang mana, grup mana? Tentu saja di K lantai 1, seperti itu. Klik OK. Nah, begitu seterusnya sampai dengan lantai 10. Jadi section cut-nya disiapkan hanya seperti itu. Jadi section yang lantai 10 juga menggunakan grupnya lantai 10. Jadi satu persatu kita siapkan dari lantai 1, lantai 2, ini K2, lantai 3 juga menggunakan K3, dan seterusnya sampai lantai 10. Seperti itu. Oke, kita sudah definisikan ada grup lantai 1, lantai 10 sampai dengan 1, dan ada section cut lantai 10 sampai dengan lantai 1. Nah, sekarang yang mana gitu ya? Kolom mana yang termasuk grup lantai 10? Caranya adalah dengan kita pilih. Nah, yang akan kita pilih adalah kolom pada lantai 10 dan join di sisi bawahnya gitu ya. Karena di sini dia harus menjumlahkan gaya-gaya para join juga. Jadi nggak cuman kolom yang kita pilih tapi juga join sisi bawah ini. Kita pilih seperti ini gitu. Kemudian kita klik window yang sebelah kiri yang 3D view, klik kanan show selection only. Nah, ini dia. Secara otomatis dia hanya akan menampilkan semua kolom pada lantai 10. Termasuk struktur tangganya yang ternyata
setelah saya selidiki dia juga menahan gaya geser gitu. Seperti ini, maka sekarang kita cari posisi yang enak seperti ini untuk kita pilih join di sisi bawahnya. Nah, ini dia. Jadi kita pilih join dan juga kolomnya, tidak cukup joinnya ya, tapi juga harus sama kolomnya gitu. Karena dia harus group of frame dan juga join gitu. Grupnya dari frame dan join. Nanti kita periksa benar, hanya titik bawahnya yang terpilih dan seluruh kolomnya terpilih. Kita masukkan kasih tahu sub ini loh lantai 10. Nah, ini prosesnya, cara kita kasih tahu program, bahwasanya ini loh grup lantai 10, kita klik apply. Gitu. Seperti itu, kita show all lagi. Kita show all. Sekarang kita berlari ke lantai 9, sama yang bagian bawah saja kita pilih seperti ini. Nah, kemudian lari window sebelah kiri, klik kanan, show selection only. Kita sesuaikan pandangnya seperti ini. Kita pilih yang bagian bawah. Nah, seperti ini. Periksa. Sudah tepat, semua kepilih dan hanya join yang bagian bawah yang terpilih. Kita kasih tahu ini sub, ini lantai 9. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah, klik show all lagi. Nah, begitu terus sampai 10 lantai sudah masuk ke grup. Nah, jadi sudah saya lakukan berkali-kali dengan cara yang sama, dengan cara dipilih di kuas, kemudian show selection only, lalu kemudian di kuas lagi yang join di bawahnya, masukkan ke grup. Itu saya ulang-ulang sampai dari lantai 10 sampai lantai 1 gitu ya. Itulah cara kita mendapatkan gaya geser tingkat. Nah, kita running. Di sini kalau mau ngecek apakah sudah benar, caranya kita pakai beban statik dulu aja. Static equivalent yang dulu. Ini kita run dulu. Ini sebagai kontrol apakah section cut kita sudah benar apa belum. Jadi hati-hati. Kita run. Jadi siapa tahu tadi pas proses ya sebenarnya yang paling kritis itu pada saat mengkuaskan tadi ya, menguas kelompok kolom pada lantai 10, 9, 8 sampai lantai 1. Itu kalau muaskannya ada yang kelewat, biasanya nanti nggak tepat. Sedikit lagi. Nah, sudah. Kemudian bagaimana caranya? Cara ngeceknya apakah session cut kita sudah berhasil apa belum? Dengan cara tadi show table. Kita ceknya pakai beban ini dulu. Beban static equivalent yang sudah pernah kita input waktu cek ketidakberaturan kemarin. Ada di load pattern, ada di auto seismic load, pakai yang ini. Auto seismic load to horizontal diaphragma gitu ya. Karena kan kalau mau lebih yakin tambah yang ini, yang auto seismic, yang user load yang kita input secara manual ketika mengecek ketidakberaturan struktur. Kemudian klik structure output, pilih yang other output, pilih section cut. Kita pilih hanya beban gempa static equivalent yang EX saja gitu. Klik OK. Kita ekspor ke Excel dulu. Jadi saya selalu mengajarkan kalau membuat model itu kadang-kadang kita harus tahu cara verifikasinya dia benar apa enggak gitu. Nah, ini sebelum kita gunakan, kita cek dulu apakah section cut-nya sudah berhasil apa belum. Nah, ini terlihat ya. User auto seismic tool diaphragma itu adalah ini. EX-nya kita ambil gitu. Bisa kita copy ke sheet yang baru. Ini gaya gempa arah X dari lantai atas sampai lantai bawah. Kita copy. Kita taruh ke tempat yang baru seperti ini. Ini Fx, maka Vx itu kan kalau dari static equivalent sangat gampang dengan cara menjumlah-jumlahkan. Yang lantai 10, lantai 10, lantai 9 sama lantai 10 tambah F lantai 9 dan seterusnya. Nah, ini ya. Ini adalah gaya geser tingkat. Nah, ini jadi kontrol. Inilah nilai benar kita. Yang dibandingkan adalah nanti kita bandingkan Vx dari hasil analisis section cut, dari penjumlahan SFD semua kolom gitu. Nah, kita lihat di section cut. Nah, ini sudah ada story-nya kan urut ya 1 sampai 10. Kita balik dulu urutannya biar enak. Menjadi story-nya 10 sampai dengan 9 segini. Nah, ingat untuk beban EX berarti kita bacanya F1 karena kan lagi-lagi saya ingatkan
gaya pada sub itu sumbunya 1, 2, dan 3. 1 itu X, 2 Y, 3 Z gitu ya. Berarti yang kita ambil ini. Ini adalah gaya geser tingkat dari hasil section cut. Nah, F1 ini kita copy, kita taruh di sini, kita sandingkan gitu. Nah, ini kan dari section cut. Nah, kita periksa di sini selisih antara Fx dan F1. Kita coba cek ya, selisih, ada selisih nggak? Kalau secara kasat mata sih nggak ada. Coba ini dikurang absolut aja ya, gaya absolut dari yang section cut seperti ini. 0. Coba kita periksa 0. Iya. Artinya seperti yang saya sampaikan, ternyata memang betul gaya geser yang berasal dari gaya luar itu ya, kalau static equivalent itu akan sama dengan gaya section cut yang diperoleh dari SFD setiap kolom di setiap tingkat kalau dijumlahkan persis sama gitu. Ini kan hukum keseimbangan. Jadi gaya luar sama dengan gaya dalam gitu loh. Itulah kenapa strategi ini akan kita gunakan pada respons spektrum karena di respons spektrum itu kita nggak punya ini, nggak punya FX ini. Ini kita nggak punya di respons spektrum metode dinamik. Di dinamik yang kita punya adalah section cut gitu. Seperti itu.